Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Hari ini saya mau pertama-tama berterima kasih dulu ya untuk yang sudah subscribe. Sekarang udah 1000 subscriber. Ya, memang bukan sesuatu pencapaian yang wah luar biasa. Udah kayak silver play button, gold play button. It's okay teman-teman. Saya menghargai setiap progres ya dalam hidup kita ya. Termasuk ini juga video sama sekali belum bisa monetize, sama sekali belum bisa. Tapi nggak apa-apa, ini saya doing for a hobby, doing for fun. Kita bisa berbagi sharing tentang hobi, interest dalam dunia jam tangan ya. Saya juga kadang-kadang sedikit bahas tentang kripto. Nanti ke depan pengen sedikit singgung tentang NFT sih sebenarnya, karena akhir-akhir ini saya juga mulai belajar ya tentang apa sih itu NFT. Nah, nggak tahu teman-teman tertarik nggak kalau ada pembahasan ke arah situ? Karena gini, NFT itu termasuk salah satu bidang seni juga. Jam juga kan seni ya. Seni di mana dia itu kan buatan, ya memang ada buatan mesin lah. Tapi kan beberapa partnya juga ada yang dirakitnya sama manusia gitu. Nah, jadi mungkin saya pernah bikin video dulu tentang NFT yang dipakai ke Apple Watch ya. Kita nggak tahu apakah nanti di masa depan dunia jam tangan ini ada yang klasik ya, ya mechanical watch. Ada juga yang modern, anak-anak muda suka memakai NFT-nya di jam tangan. Anyway, pembahasan hari ini sebenarnya judulnya bukan tentang itu semua ya. Hari ini adalah judulnya tentang koreksi harga jam tangan, guys. Nah, mungkin ini salah satu yang ditunggu-tunggu nih sama orang-orang yang mau beli. Mungkin karena kondisi sekarang lagi kurang terlalu kondusif, di mana pandemi masih berkelanjutan. Ini udah tahun kedua ya di 2022. Jadi 2020 satu tahun, 2021 sekarang udah masuk ke tahun 2022 nih. Kita nggak tahu pandemi sampai kapan terjadi, malah ada perang teman-teman. Yang membuat kondisi ini simpang siur lagi gitu. Gonjang-ganjing lah ibaratnya. Jadi market pada crash juga ya. Saya pikir jam tangan kemarin kuat ya, tapi ternyata ada koreksi juga. Kalau teman-teman cek ya di di sosial media lah dan lain-lain, yang grey dealer market lah teman-teman yang jual jam tangan itu udah mulai orang-orang titip jual jam tangan dengan harga yang lebih rendah. Saya beberapa kali lihat harga Batman second itu udah yang ya mungkin 2015 mendekati ke angka 300 jutaan ya, yang sempat kemarin udah mau ke 3, udah 350 mau ke 375 Batgirl gitu ya, Batman baru. Kalau yang secondnya mungkin di 340, 330, 350, sekarang udah mendekati ke 300. Kemarin saya lihat Pepsi Root Beer udah mau mendekati ke 500 ya. Ternyata belum tembus teman-teman. Sekarang udah mulai koreksi, ada yang jual di harga 450 jutaan. Terus apalagi ya, Daytona hitam ya, kemarin udah mau tembus, bahkan udah tembus ya ke 700-an gitu. Kemarin saya lihat yang second udah balik ke 600 jutaan gitu, 600 sekian lah. Itunya kan range-nya tergantung dari tahun, kondisi, dan lain-lain ya. Ya banyak yang cukup koreksi ya. Juga Vacheron Constantin juga udah mulai sempat mau ke 800 lebih ya. Ya 800-nya mau ke 900 malah gitu, 900. Sekarang udah mulai ke 800 kecil mau ke 700 besar gitu. Terutama yang second ya. Nah, teman-teman gini, kita nggak tahu ini harga sampai kapan, apakah akan turun lagi. Tapi saya bukan saya bukan paranormal, saya juga nggak punya bola kristal. Kalau melihat keadaan pasar begini sih, dimana pasar saham juga mulai turun, kripto mulai turun ya. Nah, konon kayaknya sih akan ada crash baru ya di tahun ini. Walaupun crash itu bukan berarti selamanya. Jadi harga turun itu bukan berarti selamanya. Yang turun pasti naik, yang naik pasti ada turun lagi. Cuman kita nggak tahu mana yang paling bottom, mana yang paling tinggi gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya sekarang gini, mendingan beli jam sekarang atau nanti gitu. Kalau misalnya Anda balik lagi ya, uang dingin, memang Anda sudah suka gitu. Kadang-kadang kan kita juga nyari jam dalam tanda petik ya, hoki-hokian gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang mau melihat kondisi
jam tangannya itu secara langsung. Karena gini, kalau kadang-kadang sesama tahun 2021 gitu ya, barangnya barang baru gitu. Ya memang kalau baru sih harusnya bener-bener mulus gitu. Tapi kadang-kadang saya pernah bikin video dulu, saya pernah juga sempet beli salah satu, saya ngomong aja lah, root beer gitu. Di video sebelumnya ada tulisnya brand new inbox gitu. Tapi pada saat datang ke saya ada sedikit chip di bodinya, jadi kayak ada, kalau pakai kuku kerasa gitu. Mungkin total 2 atau 3 gitu. Terus ada scratch pada saat saya tanya, oh ya itu pada saat di hand carry ini. Jadi kadang-kadang kita susah ngomong kalau beli langsung kirim gitu ya. Barang baru itu kayak gimana? Jadi lebih baik sih sebenarnya kalau misal memungkinkan Anda benar-benar datang ke sana sebenarnya kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya minta tolong aja. Yang paling penting kan sebenarnya bezel, kaca, sama jangan ada dent atau scratch, bukan scratch, ding atau dent gitu ya, atau chip gitu, atau yang di kuku itu kena. Kalau scratch halus mah itu nggak masalah sama sekali, itu mau dipakai mau udah pasti ada scratch halus tuh gitu. Jadi yang paling penting seperti itu. Tapi kalau Anda memang tujuannya untuk dipakai, saya juga pernah bikin video dulu bahwa beli aja yang second, karena barang second kalau kita pakai kita lebih rela gitu. Kalau barang baru kita pakai kita lebih, begitu ada cacat kita aduh gitu. Jadi kalau untuk dipakai mendingan second aja. Kalau Anda untuk mau invest, mau nyimpen gitu, untuk kolektor, untuk koleksi, silakan beli baru ya, Anda pilih sendiri. Nah, jadi pembahasannya sekarang gini, ini kan sampai kapan nih harga turun? Tadi pembahasannya kita nggak pernah tahu mana up, mana paling bottom gitu ya. Dan kalau apakah Anda harus beli sekarang atau enggak kan semua tergantung dari kondisi, dari dan lain-lain. Jadi Anda kalau mau beli uang dingin udah beli aja lah intinya gitu. Karena ini sekarang mulai turun. Tapi teman-teman kalau Anda yang ibaratnya gimana ya, pengen beli tapi Anda sedikit push diri Anda untuk memaksakan, mungkin Anda bisa lebih bersabar teman-teman. Karena ini barang hobi ya, beda sama kayak kalau kayak saham, kayak kripto gitu, marketnya kan ya memang ini juga ada grafik sih, cuman ini juga based on supply and demand. Cuman kalau barang hobi ini kan benar-benar barangnya bisa dilihat, bisa dipakai. Jadi kalau Anda beli sekarang pun, kalau nanti turun lagi, sebenarnya kan Anda sudah bisa menikmati barangnya gitu. Beda ya sama barang-barang seperti kripto, saham gitu kan, yang kita sebenarnya hanya beli, ya kalau kripto beli koin gitu kan, beli token. Kalau saham beli kertas lah, beli perjanjian gitu. Kalau ini Anda benar-benar punya barangnya. Cuman mungkin nggak, kalau pertanyaan gini, mungkin nggak terjadi penurunan lagi? Mungkin aja sih teman-teman, karena kalau berdasarkan dengan kondisi market sekarang, di mana ekonomi, ya ini bumi ini juga masih belum jelas arahnya kemana gitu ya, kehidupan ini yang ada perang, ada COVID, ada wah nggak jelas gitu. Belum nanti suku bunga Amerika dinaikin, bisa jadi ada penurunan lagi sih teman-teman. Nah jadi ketika ada, sekarang kan turun nih, ketika ada penurunan lagi, di mana orang-orang mungkin nanti pada saatnya membutuhkan cash gitu, jadi dia lebih mendingan pegang cash daripada pegang barang hobi gitu. Mungkin aja loh teman-teman, ya saya nggak berani ngomong ya, karena saya balik lagi bukan peramal gitu. Tapi ketika who knows, Batman nanti Batgirl di bawah 300 juta lagi, Pepsi mungkin di bawah 400 juta, mungkin loh, saya nggak tahu. Kalau Daytona agak susah kayaknya, tapi who knows. Waktu itu juga pada saat turun, semua turun ya, semua turun. Nah ketika itu bisa terjadi teman-teman, I think you can pull the trigger yang suka hobi di dunia jam tangan ini ya. Just pull the trigger, Anda beli silahkan teman-teman. Make sure uang dingin, bukan uang yang dipakai untuk pemutaran usaha, bukan uang yang dipakai untuk keluarga. Kenapa? Karena kalau kebanyakan orang, bukan kebanyakan, maksudnya gini, kalau orang-orang yang membeli jam tangan dengan uang panas atau uang ini sebenarnya untuk rush into pengen dapat kenaikan di jam tangan ini gitu, ketika suatu saat dia membutuhkan untuk perputaran bisnis atau perputaran di rumah tangganya, kadang-kadang belum untung pun atau udah masih rugi pun dia udah jual. Itu kan
berarti manajemennya kurang ya gitu. Jadi lebih baik ya gimana ya, jangan, pokoknya begini-begini jangan uang panas deh, apalagi minjem uang untuk beli ini. Kayaknya janganlah teman-teman. Gitu sih teman-teman. Jadi mudah-mudahan harga ini bisa turun dulu. Jadi kalau mereka-mereka yang mau memulai hobi ini, Anda bisa mendapatkan harga yang bagus, guys. Ini, tapi saya juga bukan berarti berdoa bahwa ini perang, wah ini harga ini karena perang, karena jadi banyak bukan karena itu juga sih teman-teman. Saya mau berdoa buat dunia ini bisa lebih baik ya, perang ini cepat udahan. Ibaratnya ginilah, ini kan kita lagi bicara market jam tangan, secara kalau ekonomi begini ya ini juga bisa terkena imbasnya gitu. Bukan berarti senang akan, sama sekali enggak ya teman-teman. Itu aja sih guys video hari ini. Jadi saya pengen sharing tentang koreksi harga jam tangan. Untuk mereka yang mau mulai ya silahkan teman-teman. Tapi kalau yang mau menunggu sabar, mungkin nggak ada potensi turun, mungkin teman-teman. But I am not peramal, bukan yang bisa melihat ke depan gitu, bukan sama sekali. Kalau ngelihat gini hanya berdasarkan obrolan biasa ya, obrolan di coffee shop gitu, coffee shop. Ya kan kalau sama teman ngobrol kan, misalnya gini, bro mungkin nggak kira-kira harga turun? Mungkin, saya bilang sih mungkin teman-teman. See you guys, sampai ketemu di video berikutnya. Mungkin nanti video berikutnya kita mau bahas tentang beberapa keluaran jam yang baru ya di tahun 2022, karena memang sudah saatnya harusnya keluar nih, beberapa merek mengeluarkan edisi baru di tahun yang baru gitu. Nanti kita akan bahas ya beberapa model baru dari merek-merek luxury watch gitu. See you guys.